Hai, peace of Christ lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya, Pastor Sarah, pastor yang cantik tentunya. Ya saudara, saya ingin membawakan satu topik tentang 7 roh Allah di dalam Wahyu 3 ayat 1. Ya, ini sebenarnya sudah pernah saya bawakan juga waktu itu ketika saya membawakan tentang kitab Wahyu, saudara. Tetapi kali ini pertanyaan ini datang dari adik ipar saya, yaitu istri dari adik dari suami saya, anak. Jadi suami saya punya 6 boru, saudara, dan anak 6 borunya ini laki-laki dan punya istri. Nah, wanita ini bertanya kepada saya tentang jadi adiknya dia bertanya kepada dia tentang Wahyu 3 ayat 1, lalu dia tanyakan kepada saya. Sebenarnya bisa saja saya langsung jawab, saudara, karena itu sangatlah mudah, jawabannya sudah ada di Alkitab saudara sendiri. Tetapi saya katakan kepada dia, nanti saya buat videonya di YouTube, jadi supaya bisa dipelajari oleh banyak orang juga. Jadi selain di YouTube, saya juga mencantumkan, mengupload itu di TikTok ini, saudara. Nah, ya supaya saudara tahu, ini saya asli, saya tidak pakai filter, ya, pantang bagi saya, pantang, oke? Jadi ini ya saudara, ya silahkan sih saudara kalau mau pakai filter, tapi kalau saya pakai filter makin jelek, bukan tambah bagus ya. Oke, whatever, saya bersyukur Tuhan menciptakan saya dengan yang sangat sempurna, walaupun kata orang saya jelek sekali, no problem with me. Oke, part 1 ini saudara. Nah, saya bilang saya akan buatkan videonya di YouTube supaya dibaca, dipelajari semua orang. Nah, begini saudara, tentang Wahyu, kita buka dulu di Alkitab kita masing-masing, Wahyu 3 ayat 1 ya. Kalau terjemahan LAI dituliskan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya, perhatikan ayat ini sebenarnya sudah sangat jelas jawaban itu ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Jadi setiap jemaat itu saudara punya malaikatnya, ya, karena ada malaikat di jemaat di Sardis. Jadi ada satu gereja, karena waktu itu saudara belum ada istilah yang namanya gereja, tetapi Alkitab mencatat dalam bahasa Yunani ya dengan kata eklesia, karena perjanjian baru itu diterjemahkan dalam bahasa dalam perjanjian baru itu dituliskan dalam bahasa Yunani ya saudara, sedangkan perjanjian lama itu dituliskan ya dalam bahasa Ibrani dan Aramik. Jadi kata gereja itu sudah mulai ada pada saat para rasul ya, ketika mereka sudah kepenuhan Roh Kudus ya, Tuhan yang adalah Roh dan Dia yang Kudus ya saudara. Nah, itulah mulai muncul ada eklesia, gereja, atau dengan kata lain jemaat ya saudara. Karena ini bukan cuma bicara soal gedung saja, tetapi kita bicara tentang kita, karena eklesia artinya dipanggil keluar dari gelap kepada terang Kristus ya saudara. Nah, saya lanjutkan. Jadi jemaat di Sardis itu ada jemaat, ada gereja saudara. Ya, tempat orang Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus untuk berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu di Sardis. Dia katanya di sini, ini kepada Yohanes ya, untuk menuliskan kepada malaikat jemaat. Jadi malaikat, lihat, ini surat ini dituliskan kepada malaikat. Inilah firman Dia, artinya firman Kristus. Ya, perkataan Kristus, kata Kristus yang mempunyai ketujuh roh Tuhan. Maaf, saya tidak pakai kata Allah. Saudara menangkap saja, karena Allah itu bukan Tuhan. Saya sudah pernah mengajarkan tentang itu ya di kelas, di kristologi, ataupun di kelas, yang pasti di kelas ya, dan juga saya pernah mengkhotbahkannya, karena Allah itu bukan Tuhan, Allah itu setan ya saudara. Jadi untuk orang Kristen jangan menyebut nama Allah ya, jangan menyebut Allah lagi, jangan berdoa kepada Allah, karena Allah itu bukan Tuhan. Nah, jadi ketujuh roh Tuhan, oke, dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, sekali lagi ini saya tidak terlalu suka untuk terjemahan LAI ya saudara, saya lebih suka untuk terjemahan asli. Kita lihat Wahyu 3 ayat 1, Revelation
Karena terjemahan Ella itu banyak sekali skala, saudara. Ada banyak penambahan dan ada banyak pengurangan, bahkan yang tidak ada pun diadakan gitu ya. Nah, jadi saudara, untuk saudara ketahui, untuk bahasa Yunani ataupun Ibrani itu yang kai itu tidak selalu diartikan dan, itu bisa juga adalah juga, artinya adalah juga. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dalam bahasa Inggrisnya, and the messenger in the Sardis. Sorry, kita baca dari sini. Nah, di sini saudara dituliskan having the seven spirits of God and the seven stars. Dia di dalam bahasa Inggris pun dikatakan and, ya. Kalau dalam bahasa aslinya saudara itu kai. Kai itu artinya adalah juga. Nah, jadi seharusnya saudara Alkitab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya seperti ini. Memiliki ketujuh roh Tuhan yang adalah juga ketujuh bintang itu. Ini bukan tafsir saudara, ya. Jadi ketujuh roh Tuhan itu yang adalah bintang itu. Nah, siapakah bintang itu saudara? Kita lihat dari Wahyu 1. Karena kalau kita mau belajar Alkitab saudara, kita harus, kalau misalnya ada ayat ini artinya apa? Kita harus memperhatikan dulu ayat sebelumnya, lalu kemudian dibaca sampai di ayat itu dan juga untuk seterusnya. Ya, jadi jangan memotong-motong ayat saudara bisa sesat nanti. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari ayat kita ini ya, baca perhatikan Wahyu 1 itu saudara. Wahyu 1 nanti saudara baca keseluruhannya. Saya hanya membaca tentang jawaban ini yang poinnya saja. Saya baca ayat keempat. Dan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Jadi di Asia Kecil itu saudara ada 7 jemaat. Jadi ada 7 kelompok orang yang percaya. Ada 7 gereja. Ya saudara, ada 7 pertemuan orang-orang percaya. Yaitu ada 7 kelompok orang-orang Kristen. Kalau istilahnya dulu masih yang kecil-kecil, jadi bisa dibilang kelompok sel lah, tapi gereja yang kecil-kecil karena mereka beribadah di sinagoge ya. Nah, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia. Jadi ketujuh jemaat di Asia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia, yaitu Kristus yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi perhatikan di sini. Ada 7 jemaat dan ada 7 roh Tuhan. Nah, kita baca ayat selanjutnya saudara. Itu ayat 4. Dan kita lompat ke ayat 11. Katanya, apa yang kau lihat? Ini Tuhan bertanya kepada Yohanes, karena dia dibawa untuk melihat sorga dan juga bahkan neraka, dan segalanya dia lihat untuk penglihatan itu saudara. Kalau lihat di Wahyu, yaitu semuanya tentang wahyu ya, nubuatan dan juga tentang omongan langsung dari Tuhan kepada Yohanes tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, bahkan setelah akhir zaman nanti. Nah, dikatakan begini, apa yang kau lihat tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Jadi terjawab ya tadi ke Sardis. Jadi ada 7 jemaat. Nah, kita lompat ke ayat 24 saudara. Ke 20. Karena ini cuma sampai ayat 20. Dikatakan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, ya. Saya ulangi saudara. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, kata Yesus, dan ketujuh kaki dian emas itu ada titik 2 ya saudara. Ketujuh bintang itu adalah malaikat. Jadi di sini udah ada jawabannya saudara. Ketujuh bintang yang Tuhan maksud adalah malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Tuhan saudara. Bukan malaikat yang menjadi iblis, bukan malaikat yang sudah menjatuh ke dalam dosa, bukan malaikat yang memberontak, tetapi malaikat Tuhan yang ada di setiap jemaat-jemaat yang 7 tadi yang disebutkan tadi saudara di ayat sebelumnya, di ayat 11 ya. Jadi jelas ketujuh bintang yang dimaksud itu adalah ketujuh malaikat. Ketujuh bintang itu adalah ketujuh malaikat. Malaikat dari siapa saudara? Malaikat dari ketujuh jemaat. Jadi setiap jemaat itu punya malaikat. Jadi di setiap gereja itu saudara ada malaikat.
Jadi saudara bersyukur, jangan malas-malas datang ke gereja. Kalau saudara ada jadwal memang datang ibadah ke gereja, yang jelas setiap ada pertemuan di situ ada malaikat Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada malaikat Tuhan. Ya saudara. Nah, saya lanjutkan lagi. Dan ketujuh kaki Dian itu adalah ketujuh jemaat. Apa saudara? Ketujuh kaki Dian adalah ketujuh jemaat. Ini juga yang mau saya luruskan ya saudara, karena ada banyak gereja, ada banyak pendeta yang salah mengajarkan tentang hal ini, dan akhirnya jemaat menjadi latar pengajaran dan menjadi tolol, saya katakan akhirnya tersesat. Banyak orang yang bilang kaki Dian sudah berpindah, kaki Dian sudah berpindah, seakan-akan kayaknya itu bicara soal karunia. No saudara, kaki Dian itu bicara soal jemaat. Artinya jemaat itu berkenan di hadapan Tuhan, jemaat yang didirikan Tuhan. Apa bedanya jemaat yang didirikan Tuhan dengan jemaat didirikan manusia? Tentu saja berbeda saudara. Kalau yang jemaat didirikan Tuhan, itu seperti Tuhan bicara kepada Yohanes. Dia katakan bahwa di atas, seperti di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Jadi ada yang didirikan Tuhan, ya, jemaat Tuhan itu adalah umat pilihan Tuhan. Jadi makanya tidak seluruh orang Kristen, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang Kristen itu adalah umat Tuhan. Tidak semuanya orang Kristen juga, ya, itu adalah jemaat Kristus. Tidak semuanya juga gereja itu dibangun Kristus. Ada yang dibangun oleh manusia, oleh kedagingan, oleh ambisi, oleh nafsu, atau mungkin motivasi yang lain, yaitu keuntungan, yaitu duit. Ya saudara, jadi kita koreksi diri kita. Nah, sekali lagi, jangan latah pengajaran. Oke, ini saja yang mau saya sampaikan. Sudah saya sangat jelas saya rasa. Jangan lupa kita nanti ada Zoom jam 10 sampai jam 12. Tuhan Yesus memberkati.